Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fati Atirmawati. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 1 Angka 20. Nah, hal pertama yang kita bahas adalah penangkapan. Apa sih itu penangkapan? Jadi, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk melakukan pengangkangan waktu kebebasan sementara untuk tersangka atau terdakwa yang sudah memenuhi cukup bukti untuk akhirnya dilanjutkan dengan proses selanjutnya untuk penuntutan atau peradilan dalam serta Undang-Undang KUHP Pasal 1 Nomor 20. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari penangkapan. Jadi, tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyelidikan dan penahanan. Nah, jadi dasar hukum penangkapan itu ada dua, yaitu yang pertama adalah pada pasal 17 KUHP dan satu lagi adalah pada pasal 19 ayat 2 KUHP. Ini adalah seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan itu apabila terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, terhadap tersangka itu pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil atau secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Nah, selanjutnya adalah prosedur penangkapan. Jadi, prosedur itu ada 4. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas penangkapan itu dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka seperti nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat dan tempat tinggal, dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Nah, yang kedua itu adalah dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan itu harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada serta kepada penyidik atau penyelidikan tentang pembantu yang terdekat. Nah, yang ketiga adalah tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama itu 1 hari atau 24 jam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penahanan. Apa sih yang dimaksud dengan penahanan? Jadi, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 21 KUHP. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penahanan. Jadi, tujuan penahanan itu sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHP, antara lain bahwa penyidik atau penyelidik itu pembantu berwenang dalam melakukan penahanan untuk memeriksa penyelidikan atau kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan atau penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai beban pemeriksaan di depan persidangan. Berikutnya adalah syarat dan hukum dari penahanan. Jadi, itu terbagi menjadi 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang pertama, syarat subjektif adalah terdapat dari pasal 20 ayat 3 KUHP, yaitu tentang tersangka atau terdakwa itu dikhawatirkan melarikan diri. Yang selanjutnya adalah tersangka atau terdakwa itu dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Selanjutnya adalah tersangka atau terdakwa itu dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana. Terus yang kedua adalah pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tentang perintah penahanan atau penahanan itu dilanjutkan itu dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka tersebut akan melarikan diri atau mengulang perbuatan yang sama, atau juga dia bisa menghilangkan barang bukti seperti yang kita takutkan. Nah, selanjutnya itu adalah syarat objektif. Yang pertama adalah tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara itu 5 tahun atau lebih. Yang selanjutnya adalah tindak pidana itu ancamannya kurang lebih 5 tahun, tetapi sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP pidana, yaitu pasal 282 ayat 3 yaitu kesusilaan, pasal 299 yaitu tentang asusila, pasal 335 ayat 1 tentang pemaksaan, pasal 351 tentang ayat 1 tentang penganiayaan, selanjutnya pasal 353 ayat 1 tentang penganiayaan bencana, dan pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 tentang perbuatan curang, dan pasal 453 kejahatan pelayaran, pasal 454 dan 455 sampai 480 tentang penerbangan, dan pasal 506 itu sebagai pelanggaran ketertiban umum. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah jenis dan tempat penahanan. Jadi jenis dan tempat penahanan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah penahanan rumah sebagai tahanan negara, yaitu tersangka atau terdakwa itu ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua adalah penahanan rumah itu dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan atau menghindarkan penyidik atau menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan kita, seperti penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga adalah penahanan kota, yaitu dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa itu melapor diri pada waktu yang ditentukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.